Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan kembali lagi untuk membacakan buku riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Damelan Raden Adipati Arya Wiratakusuma. Buku ini buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbit dalam bahasa Sunda tahun 1941 oleh penerbit Studi Islam Club. Dan kita hari ini melanjutkan kembali yang sudah berlalu kemarin terkait dengan masih Ghazwa Badar. Sekarang kita memasuki pada surah 8 ayat 48 diterjemahkan oleh Wiratakusuma dengan menggunakan asmarandana. Jeung dinandalika iblis matakeun goda rancana manehna geus ngagekelong keur dina poe ieu mah moal aya nu tahan andika geus tangtu unggul ku kaula di mantuan. Ini iblis menyampaikan mungkin melalui hati atau melalui juga sosok yang dulu pernah ada pada masa ketika di Darun Nadwah ya, dan Nadwah ketika itu beliau menjadi orang yang memberi saran kepada kelompok Quraisy untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan memberi saran tapi juga yang membenarkan begitu. Nah, di sini iblis itu menyebutkan kepada kelompok Quraisy bahwa sesungguhnya saya berada bersama kalian dan kalian pasti akan unggul. Kepada Quraisy itu dalam bentuk asmarana seperti ini. Tetapi barang geus yakin geus amprok musuh jeung lawan manehna tuluy ngaleos bari wakca balaka moal campur deui jeung andika satemena kaula mafhum kun kal andika nu teu awas. Jadi ketika pertemuan kaum muslimin dan kaum musuh yang berasal dari kabilah Quraisy itu bertemu dalam perang Badar itu, di sana iblis tidak lagi menyertai kaum kafir Quraisy. Iblis kemudian menyampaikan say goodbye kepada kelompok Quraisy dan menyampaikan bahwa sesungguhnya kalian tidak mengetahui yang sesungguhnya bahwa kebenaran ada pada kelompok Islam dan kalian berada dalam sesuatu yang sifatnya celaka karena Allah Ta'ala akan membenci kalian. Allah Ta'ala akan memberikan azab pada kalian. Gitu bahasanya ya. Satemena kula ajrih sieun pisan ku pangeran lantaran Gusti yang manon nu banget siksaana nu keras pisan hukumna sakur lampah nu kapahong geus tangtu hancengana. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa dalam hati satemena kaula ajrih. Jadi sudah betul-betul meyakinkan, betul-betul merasa sieun khawatir takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, yang siksaannya betul-betul sangat terasa, sangat berat, sangat menyebabkan tidak ada obatnya, tidak ada pelipurnya. Siksaan Allah Ta'ala itu bagi mereka yang menentang Allah, dalam hal ini memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW, pasti akan mengalami sesuatu yang sifatnya azab, mengalami kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hentenginten setik acan yang musuh anu baris di ayunan teh sakitu rokahana. Jadi Rasulullah SAW awalnya mungkin tidak memperkirakan bahwa jumlah yang akan dihadapi kaum muslimin terhadap kaum kafir Quraisy itu tidak mencapai mungkin dianggapnya sebanding lah gitu ya, ratusan atau ribuan saja begitu. Tapi ternyata puluhan ribu. Sapantos nasadia cai pibakeuleun di al-ruha linen di lembur as-safra, himahna dipasang di legok as-safira. Setelah perbekalan disiapkan, air juga disiapkan, Rasulullah SAW melakukan pemberangkatan bersama pasukan Islam. Kemudian dia berhenti di lembur, di kampung, di tempat, di desa Al-Safra. Kemudian dia memasang semacam tenda atau kemah di legok di bukit-bukit yang agak bawah mungkin seperti itu. Tapi di Safra juga. Lajeng mewarang dua mata-mata bas-bas sareng adij ngalingakeun lalampahan musuh. Kemudian ketika berada di As-Safra itu, Rasulullah SAW menyuruh dua
spionase dua mata-mata yaitu Basbas dan Adij untuk melihat situasi dan kondisi jumlah mungkin ya pasukan musuh yang sudah, jadi melihat situasi dan kondisi seperti apa. Jadi di sini kita mengetahui bahwa pada masa Rasulullah pun sudah ada spionase, sudah ada intelijen gitu ya. Enjingna rebun-rebun ras kendi lalakona. Jadi besoknya kemudian masih dalam pagi sangat gitu, Rasulullah SAW melanjutkan lagi aktivitas melanjutkan lagi upaya untuk datang ke Badar gitu ya. Peren dina hiji tempat sawatara moal tebih ti lebah cinyusu Badar. Perjalanan itu kemudian sampai pada satu tempat yang dekat dengan Badar. Yang di sana ada air yang bisa, air yang mungkin cinyusu itu air yang sumber mata air yang bisa digunakan oleh pasukan dan juga dimasukkan oleh Rasulullah SAW sebagai untuk memenuhi karena rasa haus dan sebagainya. Dua mata-mata eta anu nyangka wadia balad Rasulullah kadinya pilosena ngalumpatkeun ontana muruk ka Badar. Jadi kemudian dua mata-mata tadi itu anu nyangka wadia balad Rasulullah kadinya pilosena ngalumpatkeun onta muruk ka Badar. Jadi dua mata-mata itu kemudian melihat dan melakukan perjalanan langsung ke Badar. Nyampak dua AWP bangsa Badawi anu keur pasea pare-area omong. Jadi si mata-mata itu kemudian mendapati jadi di dekat Badar sebelah sana mungkin menemukan dua perempuan yang sedang berantem. Entah apa yang berantemnya itu. Nyampak dua awewe bangsa Badawi anu keur pasea. Bangsa Badawi itu yang lagi berantem, dua perempuan itu area-area beradu argumen, beradu cerita, beradu mulut lah ya. Bari pada ngesian gariba wadah cai. Jadi berantem sambil dia mengisi air, begitu ya. Nusa orang kegelendeng nagih hutang. Kita ketahui bahwa ternyata mereka berantem, dua perempuan itu ada yang satu menagih hutang, satu lagi bahwa dia belum punya uang dan kemudian dia ada omong lah, tidak supaya buru-buru dilunasan, supaya cepat-cepat dilunasi. Cek nu boga hutang sing sabar wae atuh sapoe dua poe deui oge meureun daratang aleutan kapilah teh kami bisa barantik. Jadi kata satu perempuan yang punya hutang teh bilang sabar saja, nanti juga 2-3 hari kemudian akan datang pasukan wadia balad kapilah dari Arab Quraisy yang kepada mereka nanti saya bisa mengambil pekerjaan. Dari pekerjaan itu mungkin nanti dapat uang untuk dibayarkan begitu. Angke bebenangan tangtu buru dibayarkan kasih lain. Nanti kalau aku dapat uang, dapat sesuatu dari mereka atas usaha aku, atas bantuan-bantuan yang aku lakukan kepada mereka, mungkin seperti membantu menyediakan air dan sebagainya, maka aku akan bayarkan utangku kepadamu. Iya bener, iya memang harus begitu. Cina kata dia setelah cek anu mahiji deui. Kapalana Banu Juhaina anu kabenaran harita datang kadinya. Dan kemudian ada seorang kepala Banu Juhaina yang datang ke tempat di berantem tadi, itu yang tempat Cinyusu tadi, namanya Majij di sana. Bejana mah aleutan kapilah teh isuk atau pageto nepina ka dieu. Jadi si Majij itu memberitahu kepada dua orang gitu bahwa 2 hari lagi atau esok atau nanti lusa bahwa pasukan kapilah dari Quraisy itu akan datang begitu. Barang Basbas jeung Adij ngareunge anu carita kitu tur beja kitu nuker disungsi kumaranehna teh pohara bungaheuna sanggeus ontana sareubeheun nginum gura giru init ngabujeng Rasulullah SAW hayang gerang ngunjukkan papelnakanna hitungan maranehna teu nyalahan. Jadi tadi kan Basbas dan Adij dua spionase Rasulullah SAW itu mengambil air di tempat berantemnya, dekat tempat berantemnya dua perempuan itu, dan mereka mendengarkan perbicaraan orang yang berantem dua perempuan itu, kemudian mendengar perbicaraan dari Majij
yang sebagai kepala Banu Juhaina yang menyampaikan bahwa pasukan Quraisy itu akan datang sekitar 2 hari kemudian akan datang gitu ya, artinya. Dan kemudian Bas-Bas dan Aziz segera bersegar, dia merasa bahagia karena mendapatkan informasi yang selama ini dicari tentang tentang pasukan yang akan melawan Rasulullah SAW. Kemudian dia pergi, Buraki bersegera untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, bahwa apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW tentang mereka yang akan membantu kafilah, yang akan menolong kafilah dari Abu Sufyan itu betul-betul ada dan akan melakukan tanda petik balas rasa mungkin saking marahnya karena mendengar hendak diganggu kafilah gitu ya. Antara sajongjonan tina dongkapna eta 2 mata-mata tea Jol hiji jelema tilas rencang anjeunna nalika di Mekah hariwes kabantun beja pikareuwaseun nunjukkan yen wadia barat Mekah anu malungkir geus sadia parabot perang anu santosa. Ayeuna aya satengahing jalan baris nulungan Abu Sufyan. Nah, kemudian tibalah Bas-Bas dan Aziz itu kepada Rasulullah SAW menyampaikan informasi terkait dengan rencana perjalanan mereka kaum Quraisy, kafir Quraisy itu yang datang sekitar 2 atau 3 hari kemudian. Dan berita itu dikonfirmasi oleh salah seorang dari orang Mekah yang datang ke Madinah. Mungkin tidak tahu kalau ada orang yang kembali ke Madinah atau datang ke Madinah, dan kemudian orang tersebut menyampaikan rencana kafir Quraisy yang datang dalam perjalanan. Sekarang itu dalam tengah perjalanan, mereka membawa peralatan perang yang begitu lengkap dan memberitahu kepada Rasulullah SAW mungkin dalam pengertian agar bersiap-siap, agar siap untuk menghadapi kafir Quraisy yang mereka rencananya kan ingin melindungi kafilah dagang mereka dari serangan umat Islam, dari serangan perintah Rasulullah SAW untuk mencegah mengambil keuntungan dari pasukan Abu Sufyan, kafilah dagang itu. Bagaimana ini? Bagaimana situasinya? Sudah betul-betul siap untuk persiapan melawan pasukan Islam, melawan pasukan musuh, pasukan kafir Quraisy. Dan ini mungkin awal-awal dari terjadinya perang Badar, yang Ghazwah Badar itu. Ia beja matak salempang pisan kana manahna Rasulullah SAW. Ini berita yang sangat mengkhawatirkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin anu tadi nguntup gede wawanena pikeun nempuh kapilah anu hengker anjeuna mah ngarasa hemat hamir. Jadi kaum muslimin yang awalnya merasa wah gampang lah untuk menyerang kafilah Abu Sufyan, kan mereka bawa senjatanya paling senjata biasa, jumlahnya juga tidak terlalu banyak kan untuk mengambil itu. Tetapi kalau kemudian mengetahui pasukan musuh itu banyak datangnya, bantuan dari kaum kafir Quraisy lebih banyak, tentu rasa gentar dalam hati kaum muslimin itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan mereka kemudian semangatnya turun begitu. Nabi Muhammad SAW teu palai ngabunikeun bunyi-bunyi ieu kaayaan nu banget pihariwangeuna teh, lajeng dikempelkeun sakur anu jadi lelukuna, diterangkeun numutkeun katerangan nu kadangu ku anjeunna teh dipundut pirempug sadayana kumaha piakaleunana kumaha piakaleuna anu hade kayonan musuh anu sakitu rohakana. Jadi kemudian Rasulullah SAW menimbang bagaimana sih itu biar semangat kaum muslimin itu tidak pudar untuk menghadapi kaum kafir Quraisy itu yang asalnya menghadapi kafilah yang berdagang yang pasti
keuntungan yang dibayangkan, tapi ternyata nanti akan menghadapi dengan pasukan yang memang cari mati gitu, yang ingin membunuh kan begitu. Jadi khawatirnya nanti pudar pikirannya dan sebagainya, itu semangatnya itu. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan beberapa, tanda petik mungkin koordinator, kemudian juga kepala-kepala dari kaum muslimin, jadi orang-orang yang dianggap punya pengaruh dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diajak berbicara, diajak diskusi bagaimana sebaiknya menghadapi kafir Quraisy itu. Sadayana jempling ngaros bingung, henteu menang henteu sangkan bisa ngahudangkeun wawanen laksana ngahukum sakur jalma nu malungkir teh kudu katarik kupang bibita. Jadi mereka kemudian itu tidak ada kata yang ingin disampaikan. Mereka termenung berpikir bahwa mungkin terpikirkan bahwa harus ada sesuatu yang menjadi daya tarik mereka ketika menghadapi kafir Quraisy itu. Kira-kira apa gitu ya. Jadi semangatnya biar muncul lagi. Jadi harus ada yang daya tarik. Jadi mereka itu harus mendapatkan sesuatu kalau misalkan berhasil mengalahkan kafir Quraisy. Gitu. Jadi ini pikirannya masih berpikiran kayak pedagang ya, untung rugi gitu ya. Dan memang begitu ya, kaum Arab itu kan perekonomian materi yang di pikirannya itu, bukan hal-hal yang sifatnya pahala spiritual dan sebagainya. Padahal itu kaum muslimin sendiri, kaum muslimin masih ada juga mungkin yang berpikiran seperti itu. Aripaken pangabibita ku barang rampasan nyanyarita dicarioskeun sangkan leungit kabingungna kahariwangna, tapi sawareh aya nu ngomong kieu bawaning teu mupakat. Nah andika mawa batur teh rek dijieun wadal wungkul. Satu di antara daya tarik yang disodorkan kepada kaum muslimin tentang harta rampasan. Jadi kalau memenangkan dalam peperangan itu, maka harta rampasan akan bisa didapatkan, dan nanti kita semua akan mendapatkan harta rampasan dari perang itu, katanya begitu ya. Tetapi kemudian di antara mereka itu ada yang mempertanyakan, mungkin sedikit berani, kritis ya begitu. Jadi bertanya, dia berbicara. Nah, andika mawa batur teh rek dijieun wadal hungkul. Apakah Anda membawa pasukan kita semua ini dalam rangka menjadi wadal? Wadal itu adalah sesuatu tumbal, hanya untuk dimatikan saja, hanya untuk dikorbankan saja. Apakah manusia kita ini yang diajak untuk bergerak seperti ini hanya dijadikan sebagai korban saja, tumbal begitu, tumbal dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan ini mereka itu ngapain sih kok kita jadi kehilangan ini, nanti kehilangan nyawa menghadapi kafir Quraisy itu kan. Sudah, daripada ini mendingan aku kembali lagi ke Madinah dan sudah tidak perlu lagi mengurusi, mungkin gitu ya. Ini mungkin tandanya keimanannya belum full ya, keimanannya mungkin masih tipis begitu ya. Ada kan maklum ya, ketika ke Madinah mungkin sekitar tidak terlalu lama gemblengan Rasulullah SAW, terus juga mesti dibinanya itu kan masih pelan-pelan, belum tumbuh keimanannya dengan semaksimal kan, belum sesuatu yang kuat, tapi masih tipis barangkali. Anu ngomong gitu teh di bareudan ku babaturana lantaran kemawani nemongkeun jejerih. Keur kitu gurudug wahyu nu kaunggal dina surat 8 ayat 7. Jadi orang yang mempertanyakan tadi itu mempertanyakan bahwa kita itu akan dijadi korbankan hanya sebagai tumbal saja oleh kaum muslimin yang lain, itu kemudian dianggap sesuatu yang mencoba provokasi dan dicoba untuk dijauhi dalam situasi seperti itu, dalam situasi yang sedikit tegang seperti itu di antara kaum muslimin itu. Kemudian muncul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat 8 ayat 7. Ini dituliskan dalam bentuk asmaran dana ya. Jeung nalika maha suci rek nulung musuh jeung lawan nya anjeun ditulung teh andika banget doa lantaran balad andika teboga pakarang cukup ku anjeuna cumponan. Di surat 8 ayat 7 ini Allah Ta'ala menyampaikan, Wah Yang Maha Suci menyampaikan bahwa sesungguhnya
ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan pihak musuh itu, maka sesungguhnya sesungguhnya Allah berada dalam pihak kaum muslimin, begitu. Baginda Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala terkait dengan situasi di mana pasukan musuh punya peralatan yang lengkap perang, sedangkan kaum muslimin itu seadanya, hanya punya semangat dan juga ada sedikit pudar semangatnya gara-gara provokasi itu. Jeung deui nu maha suci ningalikeun anu nyata. Jadi Allah yang Maha Ta'ala, Allah yang Maha Suci itu melihat sesuatu yang sangat nyata. Janji anjeunna nutulen bahwa terkait dengan janji yang benar pasti akan ditepati. Ebrehkeun dawuhana terkait dengan perkataan kalimat-kalimat yang akan memenangkan kaum muslimin. Mereka tumpas sampai akar-akarnya. Mau menumpas kaum kafirin itu sampai betul-betul hancur gitu. Sakur jalma anun muntangul dibasmi bondoroyotna. Jadi orang yang tidak hanya kafir Quraisy tapi orang-orang yang mantangul itu sesuatu yang muntangul itu sesuatu yang betul-betul menentang baik kafir Quraisy maupun orang Islam sendiri. Misalkan kamu munafik itu menentang, pasti nanti akan dibabat. Tapi pastinya kapannya itu situasi dan perjalanan sejarah yang menunjukkan nanti ada kaum munafikin yang kemudian oleh Rasulullah SAW diberi sanksi tidak berinteraksi, ya, sehingga mereka kemudian merasa kesepian, merasa merasa tidak diperhatikan, dan betul-betul mereka alone, merasa sendiri. Ini dari kita jaga di sini dari Al-Quran ini, dari Al-Quran, dari sejarah kita mengetahui bahwa satu di antara cara untuk membuat gerak orang-orang di lingkungan kita yang tanda petik yang mantangul, yang memberontak, yang kadang-kadang membuat kita menjadi resah karena ucapan kata lakunya adalah dengan membiarkannya, dengan tidak mengajaknya bicara dan sebagainya. Tetapi ketika dia melakukan tindakan-tindakan begitu segera untuk diberi sanksi, tetapi sanksi diantaranya adalah tidak berbicara, mungkin dalam secara sosial. Jadi ada hukum sosial yang mengatur itu. Misalkan kita semua tidak bicara dengan dia, ketemu ya ketemu, tapi tidak akan bicara dan sebagainya. Kan itu merasa hatinya yang nanti merasa merasa resah, merasa betul-betul bahwa kesadarannya yang akan tumbuh bahwa ternyata perilakunya itu menyebabkan mereka tidak mau lagi berkawan, tidak lagi mau bersaudara dan sebagainya. Kita masuk kepada teks yang selanjutnya. Mikdad ibnu Amr Jungnangtu. Jadi Mikdad putranya Amr itu kemudian dia berdiri, ngomongnya pentes tanda leber memanen, kemudian berbicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tangkas pisantum, sudah pasti kami akan mengikuti Anda. Kemana baik diberi larang, kemana saja engkau memerintahkan, pasti kami akan ikut. Demi Allah, abdi sadaya muas pertos Bani Israel. Demi Allah ya Rasulullah, kami semua tidak akan seperti Bani Israel, tidak akan seperti kaum Yahudi. Lengkap keunjukan ke Nabi Musa yang berbicara begini kepada Nabi Musa, jikbai andika gerak perang bareng jeng Tuhan andika. Jadi dulu kaum Bani Musa itu kepada Nabi Musa alaihissalam itu berbicara ke Yahudi, itu berbicara pada Nabi Musa alaihissalam, silakan engkau pergi saja berperang dengan Tuhanmu gitu. Jadi engkau dan Tuhanmu yang berperang, kami yang diajak begitu, kami tidak akan mengikutimu gitu. Kaulah sabatu-batur mah rek cicing baik di dia ngadago anjen mulih. Jadi bahwa saya tidak akan ikut dengan Anda untuk berperang ya wahai Musa. Kami akan duduk saja di sini menunggu kedatangan Anda. Kalau kau benar-benar seorang nabi yang akan ditolong Tuhan, harusnya engkau menang. Abdi sabatur-batur mah sawang sulna unjukkan kia kegamparan.
Jadi kata Mikdad bin Amr itu, kami semua tidak akan seperti kaum Yahudi. Kami akan membela Rasulullah SAW. Apapun yang akan kau perintahkan, akan kami ikuti. Begitu. Mangga gambaran gerak angkat kapal perangan. Sarang Tuhan gambaran. Silakan engkau ya Rasulullah pergi dengan Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke tempat palagan, tempat peperangan. Abdi sadaya baris tepang sarang gambaran irahabai di mana wae. Kami akan senantiasa setia untuk menemani dan untuk bersama-sama memerangi orang yang engkau perangi ya Rasulullah. Mikdad bin Amr ini satu di antara sahabat yang betul-betul menegaskan tentang kesetiaan dan ketaatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita perlu mengambil inspirasi bahwa yang dibutuhkan Rasulullah SAW adalah ketaatan, siap sedia, siap taat apapun yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seseorang itu sudah mengikuti Nabi dan Allah dan Rasulnya, harusnya dia lebih mencintai, lebih taat daripada keluarga, daripada pekerjaan dan sebagainya, tapi harus lebih taat kepada baginda Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW musab tarang Mikdad. Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW mengelus bagian dari kening Mikdad, keberkahan murid anu lebar rumanen ya. Jadi memberikan keberkahan kepada murid yang punya semangat, punya keberanian yang luar biasa. Dan kemudian kemadauhan itu berbicara. Rasulullah berbicara, sing arimut, semoga engkau ingat. Hei babatur, hei, hendaklah engkau ingat, wahai sahabat-sahabat, bari ningali ke kaum Ansor, anu henteu kabengkeut ku perjanjian. Rasulullah SAW memperhatikan kaum Ansor, pandangannya kepada kaum Ansor, basa di pasir Aqobah ya, supaya ngeraksa diri sepanjang ayah di lemburna. Kaum Ansor itu di Bukit Aqobah ketika di Mekah, mereka berjanji pada Rasulullah SAW untuk setia, taat, apapun yang disampaikan Rasulullah akan mengikuti, meskipun dalam keadaan perang dan sebagainya, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian meminta janji mereka, meminta agar mereka tidak mengingkari janji mereka ketika di Aqobah itu. Sa'd ibn Mu'adz ngenes ngarenge tanda satiana kaum Ansor, sieun disangka henteu gilig hatena, tur moal sabaraha lilana deui oge baris tembong jajatena, cung nangtung mangga bade dipiwarang ka mana gamparan. Abdi sumpah demi Allah bade bela pati kad parantos ngintunkeun gamparan, mintonkeun kapunjulan nu sajati, upami gamparan ngajak ngejebur ka lautan wande, abdi sadaya nyarengan gamparan. Setelah Rasulullah berbicara begitu, Sa'd ibn Mu'adz itu kemudian berdiri dan kemudian dia mewakili kaum Ansor, menyatakan bahwa demi Allah saya akan setia kepada engkau ya Rasulullah, saya akan membela anda sampai mati ya Rasulullah. Kalaupun engkau berangkat dan menyuruh kami untuk terjun ke lautan, pasti kami akan lakukan tanpa mempertanyakan kenapanya, gitu. Akan bersama Rasulullah SAW. Di sini itu menunjukkan bahwa kesetiaan janji itu perlu diulang lagi, perlu diungkapkan lagi, diperbarui lagi. Maka kita harus menyatakan kembali untuk bahwa betul-betul bahwa kita berada di jalan Rasulullah SAW. Kita misalkan lemah, jarang salawat, kemudian kita juga sedikit cintanya kepada dunia, misalkan lebih memilih urusan pekerjaan ketimbang urusan ibadah dan sebagainya. Kalau kita kemudian sampai pada kesadaran, maka segeralah kita menyatakan bahwa kita akan taat dan akan bertobat, akan melakukan aktivitas yang betul-betul sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ia piunjuk kabungahkeun banahna Rasulullah SAW anu keur sumpeng dati barang angkat di Madinah keneh, kaparcatan manahna tamplok ka kaum Ansor bungkul. Pamenteukna marahmai tawis bungah nampi pangasih yang widi, soca anjeunna meleng ningali cat hayal nuku nulian mah teu katinggal. Kaula ningal prajurit nuker sing barungah andika sadaya. Jadi Rasulullah kemudian berbicara kepada kaum muslimin yang Ansor itu, sing barungah andika sadaya, hei kaum kaula ninggal prajurit anu keur parang apulan wadia balat musuh etis ditumpas. Rasulullah telah mendengarkan Sa'd ibn Mu'adz yang menunjukkan kesetiaannya bersama Rasulullah sampai titik darah penghabisan.
Rasulullah SAW merasa bunga, merasa bahagia, merasa senang menjadi ternyata bahwa pasukannya, sahabat-sahabatnya, kaum muslimin itu betul-betul berani, betul-betul mau. Mereka tidak mungkin mengingkari dan mereka menyatakan akan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW termenung dan mungkin dalam hati atau bagaimanalah Rasulullah SAW kemudian pikirannya di sini sebutnya daya halayal yaitu Rasulullah SAW mungkin diperlihatkan oleh Allah Ta'ala melihat satu gambaran dalam perang Badar bahwa musuh yang berperang dan kaum muslimin itu mereka itu kocar kacir, mereka itu kemudian prajuritnya yang berperang, yang pasukan musuh itu kalah. Mereka itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Kita ayah seorang orang acan anu terpercaya karena eta dawuhan malah sangka ana mualila deui oge bakal yang harapan perang campur gancang sesediaan sanes sekarang. Dan kaum muslimin pada saat itu khususnya kaum Ansor tentu saja percaya dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian tumbuh lagi semangat. Mereka menyiapkan barang-barang, peralatan-peralatan, dan bersiap untuk bersama Rasulullah SAW menuju Badar.